Oke, sahabat Meong. Ini ada kabar baru dari lawyernya Roy Surya. Katanya ada bukti baru. Coba kita lihat. Karena ada beberapa bukti yang sebenarnya masih ada di luar negeri yang bisa ditarik. Masih ada kok bukti-bukti yang tersimpan di dalam perpustakaan di Leiden yang khusus bagian Indonesia itu. Ada dokumen-dokumen UGM di tahun 80-an. Emang ada bukti-bukti di luar negeri? Iya, iya. Sebenarnya gini, mencari bukti itu tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu. Jadi tidak bisa bukti itu hanya didapatkan dalam satu waktu tertentu atau di satu tempat saja. Karena gini, karena Bang Riko, mohon maaf ya, karena ada beberapa bukti yang sebenarnya masih ada di luar negeri yang bisa ditarik. Kalau memang ada Contoh bukti ya, baru, wah, itu makin di keren ya. Universitas Leiden, di perpustakaan Universitas Leiden. Makin semakin Itu kan cepat lah. ada seorang Tidak dokter berlarut-larut. Universitas Leiden namanya Dr. Sunario. Sebenarnya capek juga sebenarnya ya. Dia dosen sejarah di sana. Dia pernah di podcast bilang bahwa masih ada kok bukti-bukti yang tersimpan di dalam perpustakaan di Leiden yang khusus bagian Indonesia itu. Ada dokumen-dokumen UGM di tahun 80-an. Termasuk juga ada dokumennya Pak Kasmojo juga. Ada. Kalau kita dengar podcastnya gitu kan tempat heboh juga. Sempat heboh juga bahwa di museum di Leiden Belanda. Iya, betul. Perpustakaan. Sebenarnya orang Indonesia itu Di Belanda banyak yang berkas kurang pintar entah di luar di negeri. tahun 80-an termasuk ijazahnya Pak Jokowi dan Hah? Pak Mujo itu. Pak Kasmojo itu. Di sana juga. Kita juga baru tahu nih, baru dengar kita kan. Ada kok di Pak namanya Dr. Suryadi. Itu dokumennya berupa apa bang? Ijazah atau apa bang? Kalau dia sampaikan sih ada panduan penulisan skripsi, kemudian ada identitas dosennya, termasuk juga identitas dosennya Pak Kasmojo yang diklaim sebagai dosen pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi gitu. Ada semua. Ya, saya udah pernah Ada ya muncul spekulasi itu menurut Mas Sangaji normal adanya ya, adanya upaya untuk menutupi ke luar negeri itu ya. Ya intinya gini. Cuma kan nanti ada orang yang bertanya nih, Bang Riko nih ya. Emang ada bukti-bukti di luar negeri gitu. Iya, iya. Sebenarnya gini, mencari bukti itu tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu ya. Jadi tidak bisa bukti itu hanya didapatkan dalam satu waktu tertentu atau di satu tempat saja gitu. Bukti itu kan dia bisa menyebar kemana aja. Dan bukti itu kan tugasnya seorang tersangka adalah berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Jadi sepanjang ada jejaknya dan kemudian bisa didapatkan bukti-bukti itu dalam kerangka untuk memperkuat pembelaan diri, ya why not gitu. Nanti soal nilai dari bukti itu kan bukan di sini kita ngujinya gitu, bukan di tahap penyidikan ini ngujinya, nanti dalam tahap penuntutan. Berarti ada kemungkinan dari pihak Mas Roy Suryo ini berangkat ke Leiden bang, mengambil bukti-bukti itu bang. Ya, Meskipun Roy Suryo udah dicekal nih bang. ya nanti kami diskusikan. Nanti yang dicekal cuma lawan tersangka. Oh iya. Yang Kan lainnya abang juga bisa berangkat juga kan, ya kan? bisa kayak gitu. Tapi kita ke Mas Riko lagi nih. Soal tadi sasaran tembaknya meluas. Dari kacamata Mas Riko sendiri nggak gimana tuh? Jadi kan sebenarnya gini, ini saya ambil contohnya seperti botol ini di depan kita ya. Kita kan bisa melihatnya ini, ada yang bilang ini setengah penuh, ada yang bilang ini setengah kosong kan begitu. Itulah persepsi orang. Waktu dia membicarakan soal satu peristiwa, maka dia punya angle-nya masing-masing. Dan angle yang dominan itulah yang pada akhirnya akan memberikan istilahnya keuntungan politik yang paling tinggi. Nah, kalau menurut saya dalam situasi ini yang jadi yang jadi PR besar bagi timnya Mas Roy Suryo nanti ini, termasuk timnya Bang Sangaji. Siap Bang Riko. Artinya jadi sebenarnya kita sendiri di media survei nasional ini beberapa kali kita sebenarnya isu Pak Jokowi ini nggak, istilahnya waktu kita teliti itu hanya menjadi isu yang sifatnya sekunder. Jadi bukan isu yang sifatnya awalnya. Bukan isu yang sifatnya utama, bukan. Kalau sekarang? Kenapa? Nggak ada, itu selalu bagian dari sekunder. Tapi nggak Oh tahu kalau iya, yang namanya serius. loh ya. Jangan kita mesti tanya yang agak serius ya. Jadi sebenarnya kita melakukan ambil data itu bulan Juni, kemudian bulan September berbarengan dengan pasca terjadi kerusuhan di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Awal September. Kemudian bulan Oktober, persis satu tahun Pak Prabowo Gibran. Jadi sebenarnya tema-tema itu kalau yang bulan Juni ini kita waktu itu kebetulan
waktu itu lagi ganas-ganasnya pembantaian di Gaza. Nah, jadi temanya sebenarnya tema internasional. Cuman kemudian ada tema begini, udah kita masukin aja dah. Istilahnya kita masukin sambil kita cek, kita lihat dari waktu ke waktu ini polanya seperti apa. Dan karena ini salah satu Teman-teman peristiwa sebenarnya politik, nggak capek atau nggak menikmati ya? peristiwa apa Kayaknya namanya, teman-teman atas ini isu ijazah ini. menikmati PBB aja yang ngasih makan. Ingin Itu kan aja sebenarnya kan peristiwa adanya biasa kan. Negara peristiwa berusaha ini. ngasih makan puluhan juta rakyatnya. Kayaknya Ternyata itu kan menikmati deh. efek apa namanya, efek komunikasinya, efek dinamika politiknya kan luar biasa. Apalagi ini yang sudah jelas-jelas nuansa dalam tanda kutip konflik politiknya tinggi. Nah, jadi yang kita amati dan pantau begitu ya. Sebenarnya ada dua hal menurut saya, data yang perlu diperhatikan oleh semuanya nih, oleh semua pihak ini ya. Yang pertama itu data yang sifatnya fakta politik. Fakta politik itu artinya ini sesuatu yang sudah lewat, tapi ya mungkin masing-masing boleh punya interpretasi sendiri-sendiri. Saya ambil contoh misalnya, ini kan isu ijazah Jokowi ini kan sebenarnya muncul bukan cuma sekarang kan, jauh sebelum ada pertarungan, jauh sebelum pertarungan menuju 2024, Iya, ya, sudah ada. itu juga makin ganas tuh, walaupun situasi pertarungan lapangannya mungkin agak beda, dan pemainnya itu terlihat polarisasinya jelas, ya, lebih kepada dua kubu. Kalau sekarang ini kan macam-macam nih kalau saya lihat ya, tapi itu saja Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo masih memutuskan bareng sama Gibran. Itu satu tuh, ya, itu satu. Yang kedua, nah ini kenapa saya katakan itu, karena kan kita bisa lihat di media sosial nih. Di media sosial ini yang bertarung juga salah satunya orang-orang yang dalam tanda kutip diasosiasikan, juga dekat dengan tim 08, kan begitu. Kita bisa ceklah nanti di medsos begitu ya. Jadi Pak Prabowo itu memang di tengah segala isu seperti itu, dia masih pilih Gibran. Dan menang, itu maksud saya. Dan menang. Begitu juga dengan beberapa pilkada setelahnya. Ya kan, beberapa pilkada setelah dari pilpres itu di daerah-daerah Macam-macam. kunci, di daerah-daerah kunci. Sampai bola Itu balik. satu. Ya, yang kedua, data-data kalau yang kami temukan ini ya, Bola yang kami temukan balik. ini, Akas kalau muncul mereka kalah. sebutin saya nggak tahu lah. Tapi kalau yang kita temukan memang sampai saat ini yang percaya dengan tema yang dengan seluruh kerja kerasnya dari tim Pak Roy Suryo ini baru belasan persen. Nggak tahu nanti kalau sudah pengadilan itu situasinya bagaimana ya. Nah itu sifatnya baru belasan persen. Sementara di atas 50% itu tidak percaya. Jadi arusnya ini secara umum itu belum secara politik, secara persepsi publik itu memang belum berpihak kepada timnya Pak. Tapi isu Pak itu Roy Suryo. selalu ada. Kenapa isu itu selalu ada menurut saya? Karena yang mengambil benefit politik Oke, buat teman-teman sahabat Dempeo. multi aktor, kita bisa Seperti katakan apa? multi aktor, ya multi aktor. Komentar kalian Itu begini, kalau kita seperti melihat biasa, ini ada tulis di mungkin bawah kalau pakai logika biasa orang kolom kalau komentar. suka sama Jangan lupa like and share, juga subscribe yang belum. ketidaksukaannya itu Oke, pasti akan terima naik. kasih. Kemudian